Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada bagian pertama ini kita akan mempelajari karakteristik perusahaan dagang, akun-akun terkait pada perusahaan dagang, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran. Berikut ini adalah kompetensi dasar KD 3.5 yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. KD 4.5 membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi syarat penyerahan barang. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi syarat pembayaran barang. Yang kelima, kalian dapat mengidentifikasi akun-akun khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan bukti transaksi pada perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Jadi, perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengolah atau mengubah bentuk barang tersebut. Kalian bisa lihat di sekitar kalian banyak contoh dari perusahaan dagang. Di antaranya adalah toko kelontong, toko sembako, kemudian ada showroom mobil, showroom sepeda motor, minimarket, swalayan, hypermart, Carrefour, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari perusahaan dagang. Berikutnya, pengelompokan perusahaan dagang. Yang pertama, pedagang besar. Pedagang besar akan membeli dan menjual kembali barang dagang dalam jumlah besar. Contohnya adalah agen, grosir, importir, dan eksportir. Berikutnya, pedagang menengah. Pedagang menengah akan membeli barang dagang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. Contohnya adalah penyalur atau distributor dari toko-toko besar. Berikutnya, pedagang kecil. Pedagang kecil akan membeli barang dagang dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Pedagang kecil disebut juga pedagang eceran atau retailer. Contohnya adalah pedagang asongan, warung sembako, dan toko kelontong. Berikut ini adalah karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, membeli dan menjual barang dagang tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan. Yang kedua, barang dagang yang dibeli dan dijual memiliki bentuk yang sama. Misalnya, toko sembako, ia membeli beras, kemudian ia jual kembali kepada konsumen beras. Kemudian contoh selanjutnya, toko sembako tersebut membeli satu sak gula seberat 25 kg, kemudian ia kemas ke dalam plastik 1 kiloan gula. Itu juga termasuk perusahaan dagang. Dia tidak melakukan perubahan dan pengolahan dan serta membeli dan menjual barang dagang dalam bentuk yang sama. Berikutnya, memiliki tujuan utama menghasilkan laba dengan cara menjual barang dagang di atas harga pokok atau harga perolehan atau harga belinya. Maka dalam perusahaan dagang, ia akan menetapkan harga jualnya lebih besar daripada harga belinya agar mendapatkan keuntungan atau laba. Berikutnya, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagang. Apabila di perusahaan jasa, kalian tahu bahwa pendapatan utamanya disebut pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Tapi di perusahaan dagang, pendapatannya disebut dengan penjualan. Yang kelima, beban yang terdiri dari harga pokok penjualan dan beban operasional. Pada perusahaan dagang terdapat dua jenis beban. Yang pertama adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan biaya dari barang yang terjual atau total harga pokok barang yang dijual dalam satu periode. Selain itu, juga terdapat beban operasional seperti halnya pada perusahaan jasa, seperti beban gaji, beban listrik, beban asuransi, beban sewa, beban penyusutan peralatan, kemudian beban perlengkapan, dan lain sebagainya. Itu masih ada di perusahaan dagang. Jadi ada dua jenis beban di perusahaan dagang, yaitu harga pokok penjualan dan beban operasional. Berikutnya, terdapat akun persediaan barang dagang. Pada awal periode, itu akan menunjukkan jumlah persediaan barang dagang awal, sedangkan pada akhir periode akan menunjukkan persediaan barang dagang akhir periode akuntansi. Yang mana persediaan barang dagang akhir periode akuntansi ini akan menjadi persediaan barang dagang awal periode akuntansi selanjutnya. Berikutnya, laba rugi perusahaan dagang dapat dihitung dengan cara yang pertama menentukan laba kotor dulu, yaitu menghitung penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualannya. Berikutnya, menghitung laba bersih dengan cara mengurangi laba kotor dengan beban operasional. Berikut ini adalah akun-akun khusus perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang termasuk dalam kategori harta. Pada awal periode akan menunjukkan jumlah persediaan barang dagang awal, sedangkan pada akhir periode akan menunjukkan jumlah persediaan barang dagang akhir periode. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa persediaan barang dagang akhir periode akan menjadi persediaan barang dagang awal periode akuntansi selanjutnya. Selain itu, akun persediaan barang dagang itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian pada sistem pencatatan perpetual. Berikutnya, piutang dagang.
Piutang dagang terjadi karena adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Kita sebagai penjual akan mencatat piutang dagang dari pelanggan kita. Berikutnya, utang dagang. Utang dagang timbul karena kita membeli barang dagang atau transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Dalam hal ini kita membeli barang dagang, belum membayar, maka kita akan mencatat utang dagang. Berikutnya, penjualan. Akun penjualan akan muncul apabila terdapat transaksi penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Berikutnya, retur penjualan. Retur penjualan terjadi karena kita menerima kembali barang yang telah kita jual dari pelanggan karena tidak sesuai pesanan atau rusak. Berikutnya, potongan penjualan. Potongan penjualan akan kita berikan kepada pelanggan apabila pelanggan tersebut mampu melunasi hutangnya pada masa potongan. Berikutnya, beban angkut penjualan akan kita gunakan untuk mencatat beban angkut yang ditanggung oleh penjual, sehingga penjual akan mencatat beban angkut penjualan. Berikutnya, pembelian. Akun pembelian akan digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit pada sistem pencatatan transaksi periodik atau fisik. Berikutnya, retur pembelian. Retur pembelian digunakan untuk mencatat pengembalian barang yang telah kita beli kepada penjual karena tidak sesuai pesanan maupun rusak. Berikutnya, potongan pembelian. Potongan pembelian akan kita dapatkan dari sudut pandang pembeli apabila pembeli tersebut mampu melunasi hutangnya kepada penjual pada masa potongan. Berikutnya adalah beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian itu digunakan untuk mencatat beban angkut yang ditanggung oleh pembeli, sehingga pembeli akan mencatat beban angkut pembelian. Berikutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan biaya dari barang yang terjual atau total harga pokok barang yang dijual dalam satu periode. Inilah akun-akun khusus pada perusahaan dagang yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi. Berikutnya adalah syarat penyerahan barang. Yang pertama, syarat free on board shipping point atau disebut FOB shipping point. Artinya adalah barang dagang diserahkan di gudang penjual. Syarat ini disebut juga syarat penyerahan loko gudang penjual. Akibat yang ditimbulkan yaitu dengan adanya syarat penyerahan barang ini, maka biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan pembeli sejak barang diserahkan di gudang penjual. Resiko atas barang rusak atau hilang sejak diserahkan di gudang penjual menjadi tanggungan pembeli. Yang ketiga, transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak saat barang diserahkan di gudang penjual. Berikutnya, syarat penyerahan barang free on board destination point atau FOB destination point. Artinya adalah barang dagang diserahkan penjual di gudang pembeli. Syarat ini juga disebut syarat penyerahan loko gudang pembeli. Akibat yang ditimbulkan dari syarat penyerahan barang ini yaitu biaya pengangkutan barang sampai di gudang pembeli menjadi tanggungan penjual. Resiko atas barang rusak atau hilang selama dalam proses pengiriman menjadi tanggung jawab penjual. Yang ketiga, transaksi dianggap sah jika barang telah diserahkan oleh penjual di gudang pembeli. Berikut ini adalah ilustrasi syarat penyerahan barang FOB shipping point dan FOB destination point. Yang pertama, untuk FOB shipping point, ini adalah gudang penjual, sedangkan ini adalah gudang pembeli. Kepemilikan beralih ke pembeli itu di gudangnya si penjual, sedangkan yang membayar biaya angkut adalah si pembeli. Berikutnya, FOB destination point. Ini gudang penjual, ini gudang pembeli. Kepemilikan beralih ke pembeli di gudangnya si pembeli. Siapa yang menanggung beban angkut? Yang menanggung beban angkut adalah si penjual, seller. Oke, selanjutnya syarat penyerahan barang cost insurance and freight, yaitu penjual menanggung biaya angkut dan premi asuransi. Ada asuransinya barang dagang selama dalam perjalanan. Ada kalanya penjual melengkapi dengan tanggungan biaya komisi, sehingga syarat ini ditulis menjadi cost insurance and freight inclusive commission. Berikutnya kita akan membahas syarat pembayaran. Yang pertama, N/30, artinya adalah jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Berikutnya, 2/10 N/30. Cara membacanya dari belakang ke depan, jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila dapat dilunasi 10 hari pertama setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan 2% dari harga faktur. Namun, jika terdapat retur, maka perhitungan potongan harus dihitung terlebih dahulu. Pengurangan harga faktur dikurangi retur baru dikalikan dengan persentase potongan yang diperoleh. Jadi yang depan ini menandakan persentase potongannya.
Berikutnya, 3/10, 2/15, N/30. Sama cara membacanya dari belakang ke depan. Jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila dapat dilunasi 15 hari pertama setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan 2%. Sedangkan apabila dapat dilunasi 10 hari pertama setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan 3% dari harga faktur. Namun, jika terdapat retur, maka perhitungan potongan dihitung dari pengurangan harga faktur dikurangi retur terlebih dahulu, baru dikalikan dengan persentase potongan yang diperoleh. Apakah itu 3% atau 2%. Jadi, ini itu bervariasi. Bisa ini diganti 45, 60, 75, 90, 120, dan lain sebagainya. Itu adalah kebijakan penjual. Berikutnya, syarat pembayaran EOM, artinya end of month. Jatuh tempo pembayaran adalah pada akhir bulan tanggal transaksi. Misal transaksinya dilakukan tanggal 13 Mei, maka jatuh tempo pembayarannya adalah pada tanggal 31 Mei. Berikutnya N/10 EOM, artinya adalah jatuh tempo pembayaran adalah 10 hari setelah akhir bulan transaksi tanpa mendapatkan potongan. Jika transaksinya dilakukan tanggal 13 Mei, maka jatuh tempo pembayarannya adalah pada tanggal 10 Juni. Ya, jadi bulan berikutnya. Selanjutnya, 2/10 EOM. Jatuh tempo pembayaran adalah 10 hari setelah akhir bulan transaksi dengan mendapatkan potongan 2% dari harga faktur. Perlu diperhatikan juga apabila terdapat retur, maka perhitungan potongan harus dihitung dari pengurangan harga faktur dikurangi retur baru dikalikan dengan potongan yang diperoleh. Seperti itu. Maka jika kasusnya tadi tanggal 13 Mei ya, maka jatuh temponya tanggal 10 Juni dengan mendapatkan potongan 2%. Seperti itu. Mari kita simak soal berikut ini. Pada tanggal 14 Mei 2019, UD Cempaka membeli barang dagangan 20 juta dengan termin 3/20 N/90. Ditanyakan kapan batas akhir pelunasan dan kapan batas akhir masa potongan. Mari kita jawab. Pada tanggal 14 Mei 2019, UD Cempaka membeli barang dagangan 20 juta dengan termin 3/20 N/90. Dari sini kita harus tahu bahwa termin itu sama dengan syarat pembayaran. Kita baca 3/20 N/90 artinya jangka waktu pembayaran adalah 90 hari setelah tanggal transaksi. Apabila dapat dilunasi 20 hari pertama setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan 3%. Seperti itu. Ini berarti transaksinya adalah pembelian barang dagang secara kredit. Pokoknya ada transaksi, ada syarat, ada termin, itu dilakukan secara kredit. Maka kita harus tahu kapankah batas akhir pelunasannya 90 hari setelah tanggal 14 Mei. Kapan batas akhir potongannya berakhir? 20 hari setelah tanggal transaksi. Seperti itu. Kita hitung dulu kapan batas akhir pelunasannya 90 hari setelah tanggal 14 Mei. Itu tanggal berapa? Kita cara mencarinya yang pertama kita hitung dulu bulan Mei ada berapa hari? 31 hari dikurangi tanggal transaksinya adalah tanggal 14 sehingga ada 17 hari. Kemudian Juni ada 30 hari, Juli ada 31 hari. Kita jumlahkan hasilnya adalah 78 hari. Kemudian kita kurangkan hasilnya adalah 12 hari. Ya, ini sudah 90 hari, kira-kira ini tanggal berapa? Ini adalah tanggal 12 Agustus 2019. 12 hari setelah 31 Juli. Itu tanggal berapa? Berarti 12 Agustus 2019. Itu adalah batas akhir pelunasannya. Berikutnya, kapan batas akhir masa potongan? Masa potongannya berakhir 20 hari setelah tanggal transaksi. Maka 20 hari setelah tanggal 14 Mei itu tanggal berapa? 14 Mei ditambah 20 hari hasilnya adalah 3 Juni 2019. Untuk mengetahui kapan batas pembayarannya, batas jangka waktu pembayarannya, kemudian masa potongannya, kalian harus tahu jumlah hari pada bulan Januari itu 31, Februari 28 atau 29, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31 hari. Seperti itu. Selanjutnya, bukti transaksi. Yang pertama, sama seperti siklus akuntansi perusahaan jasa, pada siklus akuntansi perusahaan dagang, sumber pencatatan transaksinya adalah dari bukti transaksi. Yang pertama, ini ada bukti kas masuk. Itu adalah bukti penerimaan uang.
kas ke dalam perusahaan ya. Yang kedua, bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas untuk berbagai keperluan ya. Berikutnya memo, bukti yang dibuat oleh perusahaan yang ditujukan untuk bagian antar perusahaan, misalnya untuk pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, seperti itu. Berikutnya ada faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Berikutnya kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti bagi penerima pembayaran dan orang yang membayar. Berikutnya ada nota kontan. Nota kontan itu adalah bukti pembelian atau penjualan secara tunai. Kwitansi itu juga merupakan bukti transaksi secara tunai. Nota debit itu artinya adalah bukti pengiriman kembali atas pembelian barang dagangan. Maka nota debit itu identik dengan transaksi retur pembelian. Nota kredit. Nota kredit merupakan bukti penerimaan kembali atas penjualan barang dagangan. Maka nota kredit itu identik dengan transaksi retur penjualan. Berikutnya adalah cek. Cek merupakan surat perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk dalam cek tersebut. Berikut ini adalah contoh dari bukti kas masuk. Dari transaksi apa? Kita analisis satu persatu. Ini UD Busana Muslim Surabaya. Jadi bukti kas masuknya UD Busana Muslim Surabaya dari mana? Dari toko Busana Indah. Maka ini bisa disimpulkan bahwa toko Busana Indah ini membayar hutang kepada UD Busana Muslim sebesar Rp2.920.400. Ini adalah piutangnya toko Busana Indah. Ini returnya. Kemudian sisa piutangnya sekian. Kemudian karena dia melunasi pada masa potongan sehingga dia mendapatkan potongan 2%. 2% dikalikan sisa piutangnya sama dengan Rp2.920.400. Ini menjadi kas masuk di UD Busana Muslim. Seperti itu. Berikutnya, bukti kas keluar. Ini bukti kas keluar untuk UD Busana Muslim Surabaya. Bukti kas keluar untuk keperluan pembayaran kepada PT Indojins Surabaya. Maka UD Busana Muslim membayar ke PT Indojins Surabaya sebesar Rp2.182.500. Ini adalah piutangnya UD Busana Muslim ya. Kemudian ini returnya. UD Busana Muslim mengembalikan ke Indojins. Ini adalah sisa utangnya UD Busana Muslim. Karena UD Busana Muslim melunasi utangnya pada masa potongan sehingga dia mendapatkan potongan 3%. 3% dikalikan Rp2.250.000 hasilnya Rp67.500. Sehingga yang perlu dibayar UD Busana Muslim kepada PT Indojins yaitu Rp2.182.500. Berikutnya ini adalah bukti kas keluar untuk pembayaran biaya angkut pembelian barang dagang kepada Samudra Transport Rp120.000. Ini kemudian juga bukti kas keluar untuk pembayaran biaya angkut pengiriman barang. Berikutnya ini adalah contoh memo untuk pemakaian perlengkapan pada periode Desember 2003 ya. Ini perlengkapannya awal periode sekian, yang terpakai 900.000, 950.000, sisanya sekian. Ini adalah contoh memo. Selain itu memo juga digunakan untuk kebijakan penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya ini adalah faktur. Kita identifikasi, kita analisis satu-satu. Ini PT Indojins menjual kepada UD Busana Muslim. Maka bagi UD Busana Muslim ini adalah faktur pembelian, ya kan? Bagi Indojins ini adalah faktur penjualan secara kredit ya. Faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit atas 100 unit busana anak. Syaratnya 3/10 N/30. Jumlahnya sekian. Berikutnya ini adalah faktur penjualannya UD Busana Muslim kepada toko Busana Indah. Ini syaratnya 2/10 N/30. Ini berarti UD Busana Muslim Surabaya menjual barang dagangannya secara kredit kepada toko Busana Indah. 100 unit busana muslim senilai Rp3.700.000. Berikutnya ini adalah contoh kwitansi. Jadi ini kwitansinya ditulis oleh Lengkap Jaya Mebel ya, penerimanya Ayudian. Ini telah menerima uang dari UD Busana Muslim atas pembelian lemari baju kain 5 susun 2 unit, per unitnya adalah Rp1.250.000. Maka dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa UD Busana Muslim itu membeli lemari baju kayu secara tunai. Nah,
Sedangkan Lengkap Jaya Mebel itu menjual lemari baju ini secara tunai kepada UD Busana Muslim. Berikutnya, ini adalah contoh nota kontan. UD Sejahtera ini menjual kepada misalnya UD Busana Muslim sebanyak 10 unit busana Muslim senilai 600.000. Kemudian ini ada UD Busana Muslim menjual secara tunai busana Muslim senilai 300.000. Berikut ini adalah contoh nota debit. Nota debit tadi identik dengan retur pembelian. Jadi UD Busana Muslim itu mengirim kembali barang dagang yang sudah dia beli dari PT Indojin Surabaya karena rusak atau tidak sesuai pesanan sebanyak 10 unit busana anak senilai 250.000. Berikutnya, ini adalah contoh nota kredit. Nota kredit UD Busana Muslim Surabaya. Jadi UD Busana Muslim Surabaya menerima kembali barang dagang yang telah dia jual kepada toko busana indah. Jadi intinya toko busana indah ini mengembalikan barang dagang yang ia beli kepada UD Busana Muslim karena tidak sesuai pesanan atau rusak sebanyak 20 unit busana Muslim senilai 720.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.